kepada proses pembelajaran, Ibu akan memberikan beberapa motivasi. Kata-kata motivasi yang pertama, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Benar? Benar. Kamu tidak akan berubah kalau bukan kamu sendiri yang mengubahnya. Tidak mungkin orang lain. Nasibmu sendiri, kamu yang berusaha. Baik, sebelumnya kita telah mempelajari tentang pidato persuasif. Ibu mau tanya dulu, anak-anak ibu, siapa yang masih ingat tentang pidato persuasif? Bukannya ya? Ya. Suci Komaria, coba apa itu pidato persuasif? Suci. Pidato persuasif adalah pesan yang disampaikan kepada sekelompok khalayak oleh seorang pembicara yang hadir untuk mempengaruhi pilihan khalayak melalui pengisian, penguatan atau pengubahan tanggapan atau respon mereka terhadap gagasan, isu, konsep atau produk. Baik, jadi pidato persuasif itu pidato yang disampaikan untuk memengaruhi pikiran orang lain. Kita akan mempelajari bab baru, yaitu mengenai teks cerpen. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.5, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini yang harus anak-anak ibu capai, yaitu yang pertama, mampu mengidentifikasi teks cerita pendek. Pengertiannya seperti apa? Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi unsur intrinsik teks cerita pendek dengan tepat. Lalu yang terakhir, yang ketiga, mampu mengidentifikasi unsur ekstrinsik teks cerita pendek dengan tepat. Judul teksnya Kejutan untuk Nadia. Ibu bacakan saja ya. Nadia memandang lubang di tas sekolahnya. Ia lalu melongok ke bawah meja. Tak lama kemudian, tangannya dimasukkan ke bawah meja. Ia lalu termenung melihat buku tulisnya. Aduh, kurang 25 menit, pikirnya. Sekali lagi ia mengaduk-aduk tasnya. Nadia menghela nafas. Duh, bagaimana ini? Pikirnya. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Tangannya juga mulai berkeringat. Nadia gelisah. Enggak nulis, bisik Tiara, teman sebangkunya. Sebentar lagi dikumpul. Pensilku nggak ketemu, jatuh mungkin, balas Nadia lemas. Ia meremas-remas tangannya. Pakai punyaku, cepat, masih ada waktu. Tiara memberikan pensil cadangannya. Ia segera tenggelam lagi dengan tulisannya. Nadia agak lega. Ia segera memikirkan tugas puisi hari itu. Waktunya tak banyak lagi. Ia bergegas mengerjakannya. Nadia melihat hasil tulisannya. Ia mengerutkan dahinya. Ia berharap puisinya cukup menarik. Ia sungguh khawatir. 3 hari kemudian, aduh, pensilku hilang lagi, keluh Nadia. Padahal lubang di tasnya sudah ditambah. Ia memeriksa tasnya sekali lagi. Pantas saja ada lubang baru di tasnya itu. Nanti aku harus menjahitnya lagi, pikir Nadia. Namun pensilnya terlanjur hilang. Bel masuk belum berbunyi. Tiara duduk di sebelahnya. Ia meletakkan tas sekolahnya. Nah, ikut aku yuk, seru Tiara. Ia menarik tangan Nadia keluar kelas. Lihat, puisimu dipasang di mading oleh Bu Nuri. Puisimu bagus. Dipasang ya, wajah Nadia memerah. Aduh, jadi malu. Tugas bagus kok, puji Tiara. Buatkan aku puisi nak, 2 buah ya, pinta Tiara. Puisimu kan bagus juga. Untuk apa kamu minta puisiku? Jawab Nadia geli. Ayolah nak, rayu Tiara, aku ingin puisimu. Untuk apa? Kan sudah tidak ada tugas puisi lagi. Tanya Nadia heran. Tiara benar-benar aneh. Ayolah, buatkan, renyah Tiara. Baiklah, Nadia menyerah. Nanti ku buatkan yang sudah jadi. Nadia tak mengerti. Tiara benar-benar aneh, pikirnya. Sebulan kemudian, sepulang sekolah, Tiara mengajak Nadia ke rumahnya. Nadia ingin cepat pulang, banyak PR untuk besok. Ia ingin segera menyelesaikan tugasnya, lalu ia akan menjahit tasnya lagi. Ya, ada lubang kecil lagi di bawah tasnya. Ia tak ingin kehilangan pensil lagi. Ini penting, bujuk Tiara. Nadia heran, namun ia akhirnya menuruti ajakan Tiara. Ia penasaran, apa yang sangat penting itu? Ini majalah minggu lalu. Tiara menyodorkan majalah ke tengah halaman. Nadia melihat ada puisi di sana. Ada namanya. Ia menatap majalah itu tak percaya. Lalu ia menoleh ke sahabatnya. Hah? Puisiku dimuat? Tanya. Nadia terkejut. Hihihi, iya puisimu. Aku mengirim puisimu yang lalu ke majalah yang kau berikan padaku, kata Tiara. Nadia tak mendengarnya. Ia sibuk memeriksa halaman majalah itu. Hatinya berdegup kencang. Ia senang luar biasa, bangga. Ini hadiahnya, aku minta dikirim ke rumahku. Tiara menyerahkan bungkusan sambil tertawa senang.
Kira-kira teks ini menceritakan tentang apa, Nak? Tentang apa yang pertama? Nadia. Nadia yang sering kehilangan pensil. Yang kedua, Nadia ya. Pintar membuat puisi. Bagus, Fatima. Oke, berarti Nadia sering kehilangan pensil. Yang kedua, Nadia pintar membuat puisi. Terus, sahabat Nadia. Yang bernama Tiara. Ya, mengirimkan puisi si Nadia. Akhirnya Nadia mendapatkan hadiah kertas. Itu inti ceritanya. Kemudian, cerita itu termasuk fiksi atau non fiksi? Fiksi. Kenapa? Betul. Angkat tangan. Resti coba. Karena bercerita bukan pada hal nyata. Ini bersifat hayalan, karangan, imajinasi ya. Kemudian teks ini kira-kira disebut dengan teks apa? Cerita pendek. Benar sekali. Nah, inilah dia teks cerita pendek. Contohnya itu seperti ini. Kenapa disebut cerpen? Cerita pendek? Karena ceritanya singkat. Habis dibaca sekali kamu duduk. Tidak lama, tidak panjang. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Tidak. Baik. Nah, sekarang anak-anak ibu duduk menjadi 4 kelompok. Ibu akan membagikan masing-masing kalian yang KPD dan materi ajar ya. Latar atau setting cerita, watak, dan amanat. Unsur ekstrinsik cerpen ada latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Sekian diskusi dari kami. Adakah yang bertanya atau yang memberi masukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin memberi pertanyaan. Sebutkan sudut pandang dalam cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Disebut demikian karena jumlah halamannya yang sedikit. Situasi dan tokoh ceritanya juga digambarkan secara terbatas. 2. Unsur intrinsik cerpen. Terdapat 6 macam intrinsik dalam cerpen, diantaranya tema, tokoh, dan penokohan, latar, alur, cerita, dan amanat. 128 memori 128 GB. Merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari cerita. B. Alur cerita atau plot.
adalah rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan cerita. C. Tokoh dan penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. D. Latar atau setting cerita adalah segala keterangan yang berhubungan dengan waktu, tempat, dan suasana yang tergambar pada tetap dilanjutkan tuh. cerita atau peristiwa berlangsung. Confirm. Merupakan cara pengarang menempatkan dirinya dan hadir sebagai pelaku atau tokoh dalam cerita. Dah? Tiga, unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur di luar cerpen yang mewarnai cerpen. Misalnya latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai terkandung dalam cerpen. Rangkuman kegiatan diskusi. Cerpen adalah suatu cerita pendek atau singkat. Adapun unsur-unsur pembangun cerpen. Cerpen memiliki dua unsur pembangun, yakni intrinsik dan ekstrinsik. Struktur teks cerpen: abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Sekian presentasi kami. Silakan yang ingin memberi masukan atau memberi pertanyaan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, silakan kelompok lain menanggapi. Dimulai dari kelompok siapa dulu? Kelompok 1 silakan. Sebutkan struktur cerpen. Simpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang pengertian cerpen, unsur intrinsik cerpen, dan unsur ekstrinsik cerpen. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, Apa saja itu? tema cerita, terus tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Ya. Kemudian ada unsur ekstrinsik cerpen. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Kalau pembelajaran hari ini menyenangkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita nanti akan belajar menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung. Jadi akan ibu sajikan teks cerpen, kalian akan menentukan unsur intrinsiknya ya. Oke. Baik, terima kasih untuk hari ini anak-anak ibu kelas 9B. Sangat baik, bagus sekali kerjasamanya, sangat aktif, kemudian sangat kelas kita sangat hidup pembelajarannya. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi ya. Kalian, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, Google Form itu diisi segera setelah kamu pulang sekolah nanti, pokoknya hari ini ya diisi. Terima kasih Ibu Aniri. Ibu minta maaf kalau selama pembelajaran Ibu ada menyakiti hati kalian. Semoga anak-anak Ibu mau memaafkan Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Aniri.